10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Christina Elizabeth Parinsi, penyuluh agama Kristen Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dalam acara Suluh Suara Penyuluh, kerjasama antara Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum kita beribadah di hari Minggu ini, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mohon kekuatan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur setiap rahmat, setiap anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di pagi yang teduh, pagi hari ini, kami boleh bangun dengan penuh selamat. Kami boleh menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan dalam kehidupan kami, di mana di dalamnya kami mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam ibadah di gereja kami masing-masing. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk disapa oleh firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan menguatkan iman percaya kami, di dalam kami melakukan kehidupan kami, melaksanakan kehidupan yang Tuhan masih percayakan dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, kuasa Roh Kudus Tuhan kiranya bekerja dalam kehidupan kami, sehingga firman yang kami baca dapat menguatkan iman percaya kami, dan kami sebagai orang percaya memiliki kehidupan yang berdampak sangat luas terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan, Roh Kudus kiranya bekerja dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan kita pada saat ini terambil dalam Matius pasal 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Dengan judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca pada saat ini bukanlah bacaan yang asing bagi kita. Sudah cukup sering kita dengar bacaan firman Tuhan ini berkaitan dengan garam dunia dan terang dunia. Tema kita dalam suluh pada saat ini adalah berdampak semakin luas. Saudara-saudara, kita tentu mengenal garam. Kita tahu bahwa garam ini adalah benda yang sangat berpengaruh di dalam sebuah masakan.
Dari cita rasanya tentu membuat makanan menjadi enak untuk disantap. Karena kalau tanpa garam justru makanan akan menjadi hambar. Kita tidak merasa berselera untuk menikmati makanan tersebut. Jadi begitu besar, begitu pengaruhnya garam terhadap sebuah cita rasa makanan. Yang tentu saja itu yang membangkitkan selera kita ketika kita menikmati sehidangan makanan yang sudah tersedia di hadapan kita. Dan fungsi lain dari garam juga kita tahu bahwa garam juga bisa digunakan sebagai pengawet makanan. Artinya bahwa dengan menggunakan garam misalnya ikan asin, dengan menggunakan garam justru membuat ikan tersebut semakin awet. Dan juga makanan-makanan yang lain yang bisa diasinkan dengan garam itu sendiri. Sehingga garam juga berfungsi sebagai pengawet. Sehingga bahan makanan itu bisa bertahan lebih lama. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu saja kalau kita lihat garam itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap sepanci ataupun semangkok makanan. Walaupun hanya sedikit saja kita berikan garam, 1 sendok teh misalnya, tentu akan mempengaruhi rasa dari sebuah panci sop misalnya. Sehingga kita akan menjadi merasa nikmat ketika menikmati itu. Bacaan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini adalah merupakan sesuatu yang dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Saudara-saudara dan saya dikatakan sebagai garam dunia. Bagaimana yang diinginkan dari narasi Matius pasal 5 ini mengharapkan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah menjadi garam dunia. Artinya bahwa kehidupan kita harus berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kehidupan kita harus berdampak terhadap lingkungan di mana kita berada. Dan juga ayat-ayat selanjutnya kalau kita lihat dari bacaan kita pada saat ini juga dikatakan bahwa pada ayatnya yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Nah, ini adalah fungsi kita sebagai orang percaya. Adalah sebagai terang. Kita bisa membayangkan, jikalau situasi gelap gulita, tidak ada terang, tentu akan membatasi aktivitas kita sebagai manusia. Tetapi ketika suasana yang gelap gulita, kemudian kita melihat secercah cahaya sedikit pun, tentu kita akan menjadi semangat untuk melakukan aktivitas kita. Bahwa tentunya di sana ada kehidupan. Ada hal yang harus kita perjuangkan. Jadi setitik cahaya itu sangat berdampak bagi sebuah kegelapan. Dampaknya sangat luas bisa kita rasakan ketika kita berada dalam suasana yang gelap gulita. Itu mengibaratkan kalau kita sebagai orang percaya disebut sebagai terang dunia. Artinya juga bahwa kehidupan kita harus berdampak di tengah-tengah kegelapan. Kita harus menunjukkan cahaya itu yang akan menerangi kehidupan. Kita harus menunjukkan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan ketika kita hadir di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Apakah ketika kita berada di tempat kerja kita,
Kita berada di lingkungan rumah kita, di lingkungan tetangga kita, RT, RW, masyarakat di mana kita berada, ataupun ketika kita berada di sekolah, di tempat usaha kita. Kita harus menunjukkan terang itu. Kita harus berdampak terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mau mengatakan kepada kita bahwa kehidupan sebagai orang Kristen harus berdampak semakin luas. Bagaimana caranya supaya kita bisa berdampak? Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi garam dan terang itu sendiri di tengah-tengah lingkungan sekitar di mana kita berada? Yang pertama adalah kita harus melekat kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Terang, Sang Sumber Kehidupan, dan Pemilik kehidupan kita. Dan yang kedua adalah kita harus terus-menerus belajar dari firman Tuhan. Kita harus terus-menerus membaca firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, itulah yang harus kita perbuat di dalam kehidupan kita. Sehingga kehadiran kita di tengah-tengah lingkungan kita dapat memberikan dampak yang baik. Tentu ada dua dampak yang bisa kita berikan, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Tetapi ketika kita terus berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus, mengandalkan Dia dalam kehidupan kita, mencari apa yang Dia kehendaki di dalam hidup kita, sehingga kita boleh hadir di tengah-tengah lingkungan kita. Kita boleh memberikan dampak yang tentunya dampak yang kita hadirkan adalah dampak yang positif, bukan yang negatif. Bagaimana orang lain bisa melihat Kristus hadir di dalam kehidupan kita? Itulah yang harus kita wujud nyatakan di dalam perilaku kita, di dalam pikiran kita, di dalam tutur kata kita ketika kita hadir dan bersama dengan orang lain di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Sehingga dampak yang kita berikan bisa menjadi luas dan dirasakan oleh orang lain. Sebagaimana dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tentu orang-orang akan memuliakan Tuhan, akan memuliakan Bapa di sorga ketika mereka melihat kehadiran kita, memberikan dampak yang baik, memberikan dampak positif, sehingga orang-orang bisa mengetahui, oh, saya melihat Kristus lewat kehidupan orang-orang Kristen. Saudara-saudara, marilah kita terus menjadi orang Kristen yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Kita terus menjadi berkat, karena hidup ini hanya sementara, dan hidup ini harus berdampak. Hidup ini harus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Hiduplah untuk berdampak bagi sesama kita. Dampak yang baik, dampak yang positif, menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan memberkati kehidupan kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih anugerah-Mu yang begitu besar lewat firman yang sudah kami baca, kami renungkan pada saat ini, di mana Tuhan menginginkan bagi kami
untuk kami hidup sebagai orang Kristen yang berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berdampak yang cukup luas. Kami boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga orang-orang boleh melihat Tuhan hadir, boleh memuliakan Tuhan lewat kehidupan kami yang memberikan dampak yang baik, yang memberikan pengaruh yang positif di tengah-tengah kehadiran kami dimanapun kami berada. Baik di tempat kerja kami, di tempat usaha kami, di tengah-tengah lingkungan masyarakat di mana kami tinggal, di tengah-tengah lingkungan RT RW di mana kami berada. Kami memberikan dampak yang baik, kami memberikan dampak yang luar biasa, yang boleh dilihat oleh orang lain bahwa Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami senantiasa boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan, kami tidak hanya menjadi pendengar dan pembaca firman saja, tetapi kami melakukan itu di dalam kehidupan kami. Kami hidupi firman-Mu, kami menjadi orang-orang yang berdampak di tengah-tengah kehadiran kami, sehingga kami hadir, orang-orang lain boleh melihat. Itulah kehidupan orang Kristen yang disinari oleh cahaya kasih Tuhan, di mana Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Ya Bapa dalam sorga, kami berdoa bagi para pendengar setia Radio Betani maupun YouTube Kementerian Agama Kota Salatiga. Kami berdoa bagi kehidupan mereka semua. Tuhan akan menolong mereka di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi pada saat ini. Mari Tuhan, Engkau pegang tangan mereka, Engkau papah langkah kehidupan mereka, sehingga apapun yang menjadi permasalahan dalam hidup mereka, mereka senantiasa memperoleh jalan keluar, mereka senantiasa memperoleh solusi, karena Tuhan senantiasa hadir menguatkan dan memampukan mereka. Ya Bapa dalam sorga, dalam tugas dan tanggung jawab mereka, dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, Tuhan kiranya hadir, Tuhan kiranya memberkati dalam kehidupan keluarga mereka. Kiranya akan menjadi keluarga-keluarga Kristen yang boleh menjadi terang di tengah-tengah kehidupan mereka. Keluarga-keluarga Kristen yang berdampak baik di dalam kehidupan dimanapun mereka hadir. Ya Bapa dalam sorga, juga di dalam peribadatan mereka pada hari Minggu ini, Tuhan kiranya akan menyertai seluruh ibadah-ibadah yang dilakukan di gereja-gereja-Mu, di kota Salatiga dan di sekitarnya. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan lewat mimbar-mimbar gereja-Mu pada hari Minggu ini akan mengkuatkan iman anggota jemaat, dan biarlah kehidupan mereka juga akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi pemerintah kami, khususnya Kementerian Agama, juga Bimas Kristen Kota Salatiga. Tuhan kiranya akan memberkati mereka semua, memberikan roh hikmat, akal budi, kemampuan, kekuatan, kesehatan, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka programkan, mereka senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang memberikan mereka kemampuan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Ya Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, juga dalam persiapan untuk menghadapi pesta demokrasi tahun 2024. Tuhan kiranya akan menolong, kiranya keamanan akan senantiasa menjadi bagian, dan kiranya semua boleh berjalan dengan lancar oleh karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa dalam sorga, seluruh hidup kami hanya pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami agar kami senantiasa berdampak yang baik di dalam kehidupan kami. Dampak yang luas yang boleh dirasakan oleh sesama kami ketika kami hadir di dalamnya. Mereka boleh melihat Tuhan dan mereka boleh memuliakan Tuhan karena kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Ya Bapa dalam sorga, inilah doa syukur kami, ampunilah dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Selamat hari Minggu, tetap semangat, Tuhan memberkati.